Hamdan lillah wa syukran lillah, salatu wa salaman daiman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'du, khudural muhtaramin. Ini khudural muhtaramin ya al-ulama al-a'izzah al-fudala. Nilai-nilai dasar tentang keulamaan ini sudah didiskusikan di mana-mana. Tapi saya pernah mendengar cerita dari Gusmus. Kira-kira ulama yang dimaksud di Indonesia ini bagaimana? Memang sebagaimana yang diceritakan oleh Gus Yahya tadi, bahwa member saja kalau sekelas Syekhuna Khalil saja mengatakan apakah di Indonesia ada ulama gitu. Maka bagaimanapun, sebagaimana tadi, ulama harus ada. Laulal ulama ya lakanan nasukal bahaim. Nyatanya kita tidak seperti bahaim. Artinya ini peran daripada ulama, kan demikian. Ya standarnya kalau kita berpikir ulama sebagaimana ulama salaf ya jauh. Nahnu mimman madza masali taklin tahta asjari nakhlin tuwalin, kan gitu. Fama asan naqula nahnu, apalagi mengaku sebagai ulama. Maka ada yang memiliki gagasan, bagaimana kalau ini Nahdlatul Kiai, bahasa Arabnya kiai itu apa gitu. Bahasa Arab kiai itu apa? Ini merupakan kalimat yang mu'arab tapi saja itu wagu. Maka menurut beliau kita meminjam kata-kata ulama gitu, kata-kata ulama. Jadi memang secara individual sangat berat sekali kalau kita dinamakan ulama. Kita bisa katakan sebagai ulama itu kalau secara kolektif. Merujuk kalau al-ulama itu adalah al-mursyidun. Al-mursyidun itu menurut beberapa para ulama-ulama dulu ya, al-mutafanninu fil ulum. Pertama itu yang memiliki berbagai jenis keilmuan. Barangkali kita tidak mengingkari kenyataan bahwa syarat-syarat keulamaan ini justru lebih kental apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita yang ada di Iran, di mana di sana ada beberapa tingkatan-tingkatan. Kalau tidak salah yang paling bawah itu adalah ustadz, kemudian di atasnya adalah mullah, di atasnya lagi adalah ayatullah. Maka sebagai ayatullah, sebagaimana al-mutafanninu fil ulum, beliau harus menguasai 7 aliran filsafat dunia ini. Di antaranya beliau harus menguasai misalkan kriteria pemikiran Imam Ghazali, pemikiran Ibnul Arabi dan lain sebagainya. Baru bisa dikatakan mullah gitu. Dan beliau ini orang-orang yang sangat sederhana sekali. Hierarki semacam ini semestinya lebih mirip di struktural NU. Di struktural NU hampir mirip. Maka yang semestinya bisa membawa kebesaran dan keagungan dinul Islam itu semestinya ya Jamiah Nahdlatul Ulama ini. Kita memiliki hierarki tersebut. Sejarahnya hierarki antara alma mater kita, barangkali yang mereka lulusan pelosok tidak mungkin berani berbeda dengan masyayikh pelosok. Yang lulusan Lirboyo tidak berani berbeda. Yang Raudhatul Thulab ini barangkali santri-santrinya ya tidak akan secara frontal ketika tidak setuju dengan para masyayikhnya yang ada. Jadi hierarki ketaatan betul-betul begitu kuat. Ini al-mutafanninu fil ulum. Tapi jelas kalau tadi sekelas Syekhuna saja mengatakan demikian, maka bagaimana dengan kita? Namun kita memiliki suatu sistem
suatu sistem. Saya sebagai Rais Syuriah barangkali tidak akan bisa menguasai seluruh permasalahan-permasalahan yang ada di dalam fikih misalkan. Tapi bagi kepengurusan suatu Jamiah Nahdlatul Ulama ini, meskipun saya tidak bisa dan tidak mampu untuk menjawab masail diniyah, tapi saya bisa membawa ke dalam forum bahsul masail yang di situ banyak sekali orang-orang alim dan orang-orang yang interdisipliner barangkali. Kita di dalam bahsul masail itu, dalam tasawurul masail itu mendatangkan beberapa ahli-ahli kan demikian. Saya tidak harus ahli biologi, saya tidak harus ahli fisika, saya tidak harus ahli politik, bahkan ahli ekonomi. Tapi ketika ada masalah ini saya tidak bisa menguasai itu, maka saya bisa memanggil para ahli-ahli itu untuk membahas bersama. Tentunya pertimbangannya adalah orang-orang yang fakih, katakanlah demikian, yang para kiai-kiai itu. Jadi ini secara komunal memang. Nahdlatul Ulama secara komunal, tidak semuanya pengurus Nahdlatul Ulama ini semuanya ulama, tidak bisa, sebab di dalam Qanun Asasi kan halumu wa man tabi'akum minal aqwiya wa dhu'afa kan, masa dhu'afa ulama dhu'afa gitu kan gitu. Wal fuqara gitu. Ulama tidak ada yang fuqara, ulama semuanya adalah aghnia. Nah, kemudian secara mental ini memang, secara spiritual ini, ya tentunya kalau kita sebagaimana kiai dulu tidak bisalah secara spiritual. Oleh karena itu hanya beberapa kiai saja yang barangkali memiliki suatu tingkatan spiritual tertentu yang bisa dikategorikan oleh ulama dan bahkan tidak masuk dalam struktur gitu. Dan inilah tadi fungsinya dari ahlul halli wal aqdi, itu semestinya kita ingin mencari orang-orang tersebut. Tentunya orang-orang tersebut ya kalau masuk ke dalam jamiah, wong jamiah itu mestinya adalah suatu pekerjaan dan menyita waktu. Beliau sebagai ilmuwan dan rohaniawan itu lebih tidak perlu ikatan-ikatan tersebut, maka sangat naif apabila kita tidak menyertakan para kiai yang memiliki harisma tertentu yang ada di luar struktur ini. Nah, ulama itu warasatul anbiya, warasatul anbiya. Ketika Nabi itu mengurusi segala hal, dari pasar, dari ekonomi, hukum-hukum dan lain sebagainya, maka ya pewaris itu ya harus sebagaimana apa yang dilakukan oleh Nabi, dalam arti al-ron syamil, mengurusi segala urusan yang ada, mengurusi segala urusan yang ada. Itu ulama, dia sebagai ulama, warasatul anbiya. Namun semuanya sebagaimana tadi harus dengan dasar yang sangat fundamental. Dalam hal ini barangkali panjenengan kalau sudah membaca draft yang ada, sifat daripada Kanjeng Nabi itu harus dimiliki, meskipun dalam suatu frekuensi tertentu atau suatu kekuatan tertentu. Dasarnya ya Kanjeng Nabi iku ya laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum, harus peka terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Harisun alaikum, harus peka seluruh apa yang kira-kira bermanfaat bagi masyarakat, dengan dasar wabil mu'minina raufun rahim. Tidak menjadi provokator, justru ulama itu harus raufun rahim, menunjukkan keteduhan di tengah-tengah masyarakat itu, menunjukkan keteduhan di tengah-tengah masyarakat. Dekat dengan siapa saja, tapi tidak harus mengikuti siapa saja, tapi dekat dengan siapa saja itu dalam arti beliau-beliau itu bisa memberikan nasihat kepada orang-orang yang dekat tersebut. Maka seorang ulama ini tidak boleh eksklusif, tidak boleh eksklusif dalam arti memandang mukminin ini harus semuanya harus egalitarian gitu, bahwa mereka adalah umat saya, dalam mereka umat saya dan lain sebagainya. Pertimbangannya
raufun rahim. Jadi kasih sayang kepada umat ini bagaimana? Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Nah, kenapa harus keseluruhan? Harus keseluruhan. Sebab demikian, sebagaimana Kanjeng Nabi tadi mengurusi segala hal yang ada. Kanjeng Nabi tidak hanya mengurusi ibadah makhluk saja. Ini ulama ini ketika kita memilih imam dalam konsep siasah kita, imamah kita, itu kan dipilih oleh ahlul halli wal aqdi. Nah, ini mohon untuk tidak disingkat ahwa. Nah, singkatan ahwa itu termasuk yang dihindari oleh Syekhona Romo Kiai Maimun Zubair. Nah, anggo istilah Ahlussunnah wal Jamaah, ahlul halli wal aqdi, jangan ditulis pakai hak lah, ahwa gitu. Nanti jadi hawa nafsu. Nah, gitu. Gitu. Konsep ahlul halli wal aqdi ini adalah sekumpulan dari ulama-ulama. Ulama-ulama itu kemudian memilih seorang imam, dalam hal ini imamul a'dham. Konsep awal kali bahwa wajibun nasbul imamil adili kan gitu. Jadi untuk dijerke sebagai imamul a'dham, presiden itu adalah kewajiban ulama semestinya. Imamul a'dham. Nah, imamul a'dham ini itu apa? Ya untuk ngurusi masalah duniawihan. Hirasatuddin wa siyasatid dunya. Jadi imam yang dipilih oleh ahlul halli wal aqdi kan dalam fikih siasah itu tugasnya adalah hirasatuddin wa siyasatul ummah. Nah, satu menjaga agama ini, bagaimana syariatul Islam itu bisa semarak dan dilakukan oleh ra'iyah tersebut. Kemudian adalah siasat dunia, bagaimana dunia ini bisa digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran muslimin muslimat dan ahlul balad tersebut. Itu adalah atas mandat dari ulama. Itu lantas ketika imam tersebut tidak bisa melaksanakan khirasatuddin dan tidak bisa melakukan siasatu dunia untuk kemakmuran masyarakat ini, lantas kita bagaimana? Maka sebagaimana dawuhnya Imamul Haramain, idza ta'assarat tauliyatul imami fal umuru mauqulatun ilal ulama. Di situ ada urean-urean dari Imamul Haramain tersebut bahwa tugas ulama itu adalah apa? Tugas ulama itu adalah menutup dari dalam masalah duniawiyah dan agama, itu adalah menutup apa yang tidak bisa dilaksanakan oleh pemerintah, gitu. Menutup. Jadi semestinya tugas keulamaan yang sifatnya itu berupa kemasyarakatan dan lain sebagainya, ngurusi pengairan, ngurusi pertanian dan lain sebagainya, itu sudah dilimpahkan kepada imam tersebut. Nah, ketika imam tidak bisa melaksanakan itu, abai dan lain sebagainya, bagaimana? Fal umuru mauqulatun ilal ulama. Maka tanggung jawab kembali lagi kepada ulama. Dan tentunya kita tidak yakin bahwa seorang imam dan seorang presiden atau seorang gubernur atau seorang bupati atau bahkan seorang lurah bisa mengurusi semuanya urusan-urusan umat ini sing bangsa duniawiyah dhahiriyatan, ya, bangsa dhahiriyah. Di situ Imam Jumaini, Imamul Haramain mengatakan fal umuru mauqulatun ila ulama. Maka disinilah kewajiban-kewajiban ulama. Karena apa? Karena ulama itu yang memilih imam tersebut. Kalau imam tidak becus, ya maka fal umuru mauqulatun ila ulama, tanggung jawab kembali kepada ulama di sini. Dan alhamdulillah, belas kasihan Hadratus Syekh Mbah Kiai Hasyim Asy'ari, Mbah Kiai Khalil, tanggung jawab ini tidak ditimpakan kepada individu-individu, tapi ditimpakan ayo bersama-sama di dalam gerakan Nahdlatul Ulama ini. Jadi alhamdulillah
Jadi mengko hisabe niku gampang, Rais Am niku arek ditakoni ngono. Nah, kalau Rais wilayah masih mengikuti Rais Am. Nah, nanti tanggung jawab pertama. Jadi ngoten niku. Jadi tugasnya memang berat orang ulama tersebut. Oleh karena itulah beliau-beliau sadar ulama sekelas kita pada saat ini di daerah-daerah yang kayak demikian ini ora tayeng untuk mengurusi semua itu, tidak tayeng, malah mikir ke piye pondoke apik kok ngono kok, yang penting kuwi kok. Nah, gitu. Kita tidak bisa lepas dari masalah-masalah sosial kemasyarakatan, tidak bisa lepas ini, karena ini adalah konsekuensi tanggung jawab keilmuan kita, konsekuensi tanggung jawab keilmuan kita. Nah, kecuali panjenengan mau konsekuensi tanggung jawab itu dengan tulisan, dengan tasnif, monggo. Tapi tulisan tasnif saya kira kita sudah wa afdalu manazilina an nafhama aqwalahum begitu. Kita memahami akwal-akwal mereka saja. Walau kanat af'aluna la tusba af'alahum kan gitu kan. Jadi kalau ada ulama yang barangkali panjenengan membayangkan sekelas Imam Nawawi, sekelas Imam Rafi'i dan lain sebagainya, monggo. Tapi panjenengan di dalam tulisan-tulisan tersebut tentunya juga kalau kebetulan masalah ahkamul fuqaha, fikih-fikih dan lain sebagainya, fikih tidak bisa lepas dengan membahas fenomena-fenomena sosial. Al-hukmu yaduru ma'ilati, tentunya harus paham itu. Nah, oleh karena niku para sederek ingkang menulya, kalau ingin tanggung jawab secara individual kita ini nanti akan menjadi ringan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka kita bergabung bersama-sama di dalam Jamiah Nahdlatul Ulama ini untuk menyelesaikan tugas-tugas warasah kenabian kita ya. Ini yang paling berat memang di sini. Oleh karena itu definisi ulama ya, saya kira di dalam kitab-kitab itu tidak ada definisi ulama, itu tidak ada yang mendefinisikan ulama. Jamek maniknya sangat sulit sekali. Nah, yang tahu ulama ya ulama, wong yang tahu wali saja wali, apalagi yang tahu ulama, ya itu seorang ulama. Sedangkan Mbah Khalil sendiri kayak demikian. Ya marilah ya wis kadung ulama itu istilah-istilah Indonesia, bukan ulama istilah Arabia, bukan ulama yang masuk kita. Ya sebagaimana informasi dari Mbah Kiai Mustafa Bisri tadi, untuk mencari bahasa Arabnya kiai itu apa itu sulit. Ya semenjam kata ulama tersebut. Namun kita tidak akan mendegradasi nilai ulama dengan disesuaikan dengan pengurus-pengurus NU ini, tentunya tidak. Tapi mohon kita perberat saja, kriteria tentang kiai saja kita angkat yang lebih ke atas ya. Sekali lagi ulama dalam konteks Indonesia itu kiai Gus. Nah ini saya setuju sekali membuat kriteria tersebut. Kira-kira ngoten, kira-kira niku. Lah piye dirumuske niki, piye niki ngrumusne nggih rada angel ya. Keilmuan terus malih niku ya kedekatan spiritual itu. Sapa sing bisa ngukur kedekatan spiritual itu? Kemudian apa itu akhlak pribadi maupun akhlak sosial. Akhlak pribadi maupun akhlak sosial yang paling jelas adalah dengan dasar azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufun rahim. Matur suwun ingkang saged kawula aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.